Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat. Happy? Happy. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Saya absen dulu. Risma? Risma? Ada, Bu. Kofifah? Kofifah? Kofifah ini mana ya? Oh, nggak ada ini. Elsa? Ada, Bu. Sela Indah? Ada, Bu. Jadi meskipun pembelajaran kita hari ini secara daring, harus tetap memperhatikan ya. Jadi yang nggak masuk tadi Kofifah ya. Malah keluar nih. Oke. Kita mulai. Siapa yang masih ingat dengan pelajaran kita kemarin? Ya, siapa yang masih ingat dengan materi yang kita pelajari kemarin? Saya, Bu. Ya. Materi pertemuan kemarin yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Lalu apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Siapa yang masih ingat? Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ya, betul sekali jawabannya. Itu adalah pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pembangunan ekonomi. Ibu share dulu PPT-nya. Sudah kelihatan ya? Belum. Belum, Bu. Masih loading. Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita ke materi pembangunan ekonomi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan pengertian dari pembangunan ekonomi. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memahami indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, diharapkan mampu memahami faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, diharapkan mampu mendeskripsikan masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi, serta cara mengatasinya. Siapa yang pernah dengar pembangunan ekonomi? Pasti pembangunan ekonomi itu? Siapa yang tahu istilah dari pembangunan ekonomi menurut kalian? Saya, Bu. Ya. Pendapatan meningkat. Pendapatan meningkat, betul sekali jawabannya. Ada lagi? Perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi. Ya, satu lagi coba apa? Kesejahteraan masyarakat terjamin. Kesejahteraan masyarakat terjamin, betul semua jawabannya ya. Jadi, pembangunan ekonomi ialah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan perubahan fundamental di struktur ekonomi suatu negara, serta pemerataan pendapatan untuk penduduk suatu negara. Jadi, pembangunan ekonomi akan memberikan perubahan pada masyarakat, baik dari sisi teknologi, pola pikir masyarakat, maupun kelembagaan. Pembangunan ekonomi itu merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses
demi mencapai sesuatu yang lebih baik, yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus-menerus berlangsung dalam jangka panjang. Itulah yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Sebelum kita ke indikator, siapa ada yang ditanyakan? Siapa yang belum jelas? Jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, kalau begitu, Ibu yang akan bertanya. Coba sebutkan apa saja contoh dari pembangunan ekonomi di daerah kalian. Sebutkan. Ya. Perbaikan jalan yang rusak. Saya, Bu. Perbaikan Jalan yang rusak, Bu. perbaikan jalan yang rusak. Ada lagi? Puskesmas dan posyandu. Puskesmas dan posyandu mendirikan pelayanan kesehatan. Satu lagi, ada yang mau menambahkan? Menyediakan lapangan pekerjaan, Bu. Menyediakan lapangan pekerjaan. Betul sekali jawabannya. Benar semua. Kita lanjut ke indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Apa sih indikator keberhasilan pembangunan ekonomi itu? Yang pertama ada struktur ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi ini dapat diukur dari perubahan sektor yang menyumbang kontribusi terbesar dalam pendapatan nasional. Contohnya, pergeseran dari sektor pertanian menjadi sektor industri, seperti gambar di PPT ini ya. Sektor pertanian menjadi sektor industri. Selanjutnya ada pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pendapatan per kapita ya. Jadi jika per kapita semakin naik, pasti disebabkan oleh perekonomian yang stabil. Artinya kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Gitu. Dan yang terakhir, indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk mengakses pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, indeks ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak yang dapat dilihat berdasarkan pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan durasi lamanya sekolah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, belum. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi itu? Yang pertama, ada sumber daya manusia. Nah, yang kedua ada sumber daya alam. Yang ketiga, sumber daya modal. Yang keempat ada ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dan yang terakhir ada budaya. Kita lanjut ke masalah-masalah pembangunan ekonomi. Sebelum ke masalah-masalah pembangunan ekonomi, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Yang kedua, tingkat pengangguran tinggi. Yang ketiga, tingkat produktivitas rendah. Yang keempat, kualitas hidup rendah. Dan yang terakhir, ketergantungan pada sektor primer. Nah, jika negara-negara tersebut memiliki ciri-ciri seperti ini, pasti itu termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, dari ciri-ciri seperti ini, maka akan menimbulkan masalah-masalah ekonomi, yaitu yang pertama ada standar hidup rendah. Yang kedua, tingginya pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, tingginya pengangguran. Yang keempat, ada tingginya kemiskinan. Nah, tingginya kemiskinan ini adalah dampak dari tingginya pengangguran itu tadi. Dan yang kelima, tingkat produksi rendah. Dan yang keenam, tingkat pendidikan rendah.
Kenapa tingkat pendidikan rendah? Karena dianggap tidak penting. Yang penting itu adalah bekerja, mencari uang tanpa memandang skill ataupun pendidikan. Sampai sini ada yang tanyakan? Belum ada, Bu. Jelas ya berarti? Iya, Bu. Kita lanjut ke kebijakan dan strategi pembangunan. Nah, kebijakan dan strategi pembangunan apa aja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, menyediakan infrastruktur yang menunjang. Sampai sini paham ya? Paham. Tidak ada yang tanyakan? Tidak, Bu. Kalau begitu, Ibu beri pertanyaan. Ini dijawab oleh 2 orang tercepat ya, akan mendapatkan nilai plus dari saya. Yaitu apa yang kalian ketahui mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mengapa pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan. Oke, Ibu beri waktu sebentar. Saya Bu akan menjawab. Yes, namanya siapa? Saya, Bu, akan menjawab. Pembangunan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha, tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. bagaimana Nah, Bu, atas jawaban saya. Jawabannya betul, tapi sedikit terputus-putus ya, Mbak Sela. Iya Bu, mohon maaf sinyalnya susah. Iya, Bu, mohon maaf sinyalnya susah. Coba diulangi sekali lagi. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha, tidak melalui ekosistem kehidupannya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi dan aspirasi manusia. Ya, intinya betul ya. Selanjutnya ada yang mau menjawab? Saya Bu. Ini Mbak siapa ini? Risma Bu. Ya, Menurut saya pembangunan berkelanjutan itu biasanya bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kecukupan kebutuhan ekonomi. Dalam prosesnya dilakukan pelestarian aset berupa pembangunan sumber daya dengan pengelolaan yang ramah lingkungan secara tepat guna, Bu. ya, betul semua ya jawabannya. Oke, berarti Mbak Sela Indah dan Mbak Risma ini akan mendapatkan nilai plus ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita review dulu materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, tadi kita mempelajari tentang apa saja? Yang pertama, Pembangunan ekonomi, Bu. apa sih pembangunan ekonomi itu? Proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan kebutuhan penduduk dan perubahan fundamental di struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan untuk penduduk suatu negara. Betul semua jawabannya. Berarti tadi menyimak ya. Iya, Bu. Oke, lanjut ke materi yang kedua yaitu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Yuk, tadi apa saja? Ada yang pertama struktur ekonomi, pendapatan Per kapita, indeks pembangunan manusia. Oke, lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Tadi ada apa saja? Sumber daya manusia, sumber daya modal, pengetahuan dan teknologi, dan budaya. Lalu masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi apa saja? Yang pertama, Standar hidup rendah. hidup rendah.
tingginya pertumbuhan penduduk, tingginya pengangguran, tingginya kemiskinan, tingkat produksi rendah, tingkat pendidikan rendah. Baik. Kalau begitu, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.